kamu kesel atau mungkin ada beban apa atau mungkin ada ucapan apa dari orang yang paling membuat kamu terbebani? Iris Bella akan membuat perhitungan terhadap Dr. Camelia, karena hingga saat ini, Camelia tak pernah menghargainya sebagai mantan istri Amar Zoni. Jika memang ingin mendapatkan cinta Amar, Dr. Camelia seharusnya meminta persetujuan kepadaku dan tahu batas wajar untuk mendekati Amar. Sama teman-teman di lapas gitu, what do you think? Sudah kepentok, Amar Zoni pengacara minta bantuan Ridho Roma, bongkar selimut kebohongan kedaliman. Dari sekian banyak orang yang membantu Amar Zoni dalam mencari keadilan dan meringankan hukumannya, menemui jalan buntu. Para pemain bandar besar sudah memiliki sistem yang rapi yang tak bisa terhendus oleh orang-orang biasa yang tak tahu spek terjang di dalam penjara. Nyatanya hingga sekarang masih belum ada tanda-tanda Amar akan memenangkan persidangan, dan masih alot yang membuat Amar tertekan dan terus dihantui rasa kekhawatiran yang hebat. Apalagi kabarnya semenjak dipindahkan di LP Nusa Kambangan yang menyeramkan itu, Amar memiliki asam lambung karena kecemasan yang terlalu panjang, hingga membuat Amar mempunyai anxiety disorder, dan ini kurang menguntungkan bagi Amar karena tidak fokus lagi. Menemui jalan buntu kabarnya, Amar kabarnya dibantu Rama yang sudah tahu seluk-beluk lapas, dan ia juga pernah 2 kali menjadi tahanan karena menggunakan barang terlarang. Belum diketahui pasti langkah apa yang akan diambil Ridho Roma, sehingga dirinya yakin Amar bisa diselamatkan dengan jeratan tuduhan sebagai bandar, bukan lagi pengguna biasa. Bella di media sosial yang menyinggung niat lamaran Amar Zoni dan menyebutnya sebagai prioritas palsu berbalut kata hijrah. Bagi Dr. Camelia, sindiran tersebut bukan hanya serangan pribadi, tetapi meremehkan seluruh perjuangan fisik, mental, dan spiritual yang telah dilalui Amar Zoni, serta integritas profesionalnya sebagai dokter yang mengawasi kesembuhan sang aktor. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang digelar mendadak, Dr. Camelia terlihat berusaha menahan diri, namun nada bicaranya sangat tegas dan syarat emosi. Saya menghormati Ibu Iris Bella sebagai seorang ibu, tetapi saya tidak bisa membiarkan sindiran itu meremehkan komitmen Amar, ujar Dr. Camelia, matanya tajam. Kita bicara tentang kesembuhan di sini, bukan drama sinetron. Pernikahan itu bukan prioritas palsu, itu adalah pilar stabilitas mental dan spiritual Amar. Bagi seorang pecandu yang recovery, stabilitas emosi itu mutlak, dan saya sebagai dokter tahu betul itu. Dr. Camelia mengungkapkan bahwa sindiran Iris Bella sangat melukai Amar Zoni yang sedang berjuang keras di masa karantina spiritual. Menurutnya, sindiran tersebut hanya menambah beban psikologis Amar di saat ia seharusnya fokus pada taubat dan penyembuhan. Amar Zoni sudah membayar mahal atas kesalahannya. Dia sedang berjuang untuk menjadi ayah yang lebih baik. Komentar yang mempertanyakan ketulusan hijrahnya hanya menunjukkan bahwa beliau, Iris Bella, belum sepenuhnya menerima proses kesembuhan ini. Ini bukan cemburu atau benci. Ini tentang empati terhadap seseorang yang berjuang keras. Tegas Dr. Camelia mempertahankan calon suaminya. Analisis konflik, cemburu mantan istri atau ketakutan akan pengganti. Respons emosional Dr. Camelia ini memicu analisis psikologis di kalangan pengamat publik figur. Banyak yang berpendapat bahwa konflik ini bukan sekadar masalah prioritas, melainkan adanya perang narasi dan emosi antara wanita masa lalu dan wanita masa depan Amar Zoni. Miskin, tadi ada yang di WhatsApp itu ya. Terus markotok jelek tapi banyak duit. Kalau saya jadi perempuan, saya pilih markotok. Dia jawabnya kayak gitu. Ada Bang, bantuin Amar Zoni ya. Ya enggak lah. Enggak kan markotok. Markotok banyak duit, nanti markotok bisa operasi hidungnya. Markoto itu memang benar-benar kaya, saya katakan kaya ya. Ada Lina Mo, terima kasih yang telah memberikan. Makasih ya Kak Lina ya, terima kasih Maria ya, makasih Kak Lina. Kaya. Saya katakan Markoto memang saya katakan kaya ya, kaya. Markoto saya katakan memang sultan, memang kaya ya. Kaya. Ada DM juga dari Bang, kenapa nggak silaturahmi sama Markoto? Kamu pasti dikasih duit.
Kalau saya dijemput Markoto yang bilang sendiri sama saya, pasti akan datang ke rumahnya, saya minta duit. Saya akan jadi pelayannya Markoto. Kasian banget Amarzoni, aku ngefans berat, tapi aku juga nggak bisa apa-apa selain hanya doa yang bisa aku panjatkan untuk Amarzoni. Semoga cepat bebas, dan karena dia tiba-tiba ada di Nusa Kambangan gitu kan Kak. Bener banget Kak, kalau aku jujur Kak, aku tuh kalau sama kayak artis kayak aktor gitu, aku nggak terlalu ngefans gitu kan, kayak ya udah suka aja ngelihatnya, apalagi misalnya kayak aktingnya bagus ya udah suka aja gitu. Tapi kan nah udah tuh kita juga kayak ngelihat sosok seseorang itu kan dari perjalanan hidupnya juga kan. Jadi kalau misalnya kita juga tidak membenarkan kan beliau masuk sel itu karena apa, kan kita tidak membenarkan itu kan, tapi kita kayak aku sendiri ngelihat kayak ya udah masuk sel ya, oke, itu tuh salah, emang kesalahan dia banget, dan wajar kalau dia menerima apa yang dia dapatkan saat ini kayak gitu kan. Tapi dia udah ditinggalin istri, udah kehilangan sosok ayahnya, itu tuh kayak bertubi-tubi banget. Nah ditambah lagi dia langsung dikirim ke Nusa Kambangan, dan kita nggak habis pikir kok secepat itu. Kita biasanya kalau kita yang kayak penjahat kelas berat gitu kan, kalau yang biasanya yang kelas berat itu, aku juga awam banget tuh karena yang masalah hukum-hukum gitu, nggak ada sidangnya dulu atau apanya, pokoknya yang kita tahunya tiba-tiba langsung dikirim di sana. Shock dong, shock, pasti shock. Jangankan keluarganya, kita yang orang lain aja kayak shock gitu ngelihat dia langsung dikirim. Terus yang lebih parahnya lagi, semasa beliau dikirim itu dia tuh langsung kayak ditutup kepala, kaki diikat, kayak seolah-olah dia tuh kayak teroris besar banget gitu loh. Jadi, dan ngelihat adiknya kayak kayak bener-bener bertahan gitu loh, nggak ada cara lain gitu selain bertahan gitu. Jadi kita tuh kayak mereka tuh ngerasa mereka tuh butuh support dari kita kayak gitu. Dia kapan ngeliat dia live itu kayak udah aku tuh kayak seolah-olah tuh kayak gini, aku tuh udah capek banget kayak gitu, tapi harus tetap bertahan, tapi harus tetap berjuang gitu kan. Jadi ya aku juga tetap bakal support. Saling supportnya aku sampai ini sabun dari dari Kak Aditya Zoni, adiknya Kak Amarzoni, aku sampai beli. Jadi buat teman-teman yang mau support juga Kak Aditya Zoni, kalian bisa ini pakai sabunnya. Ini salah satu cara nge-supportnya. Kalau misalnya kalian belum bisa nge-support cara beli sabunnya, kalian juga boleh tap-tap layar saat dia live kan. Nah ini dia. Kalau aku ini teman-teman, aku udah CO, teman-teman saling supportnya, semangat buat Kak Aditya Zoni dan buat keluarga Amarzoni juga. Assalamualaikum sobat TikTok. Semoga selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan sukses selalu ya untuk teman-teman semua. Terima kasih udah ngikutin kita, udah jadi follow kita. Teman-teman, siapa sih yang nggak kenal dengan Amarzoni ya? Luar biasa, alhamdulillah. Amarzoni itu salah satu aktor terbaik di Indonesia ya. Apalagi dia terlahir dari tanah Minang ya. Tentunya kita sangat bangga sebagai anak Indonesia tentunya ya. Cuman sayangnya beliau ini sekarang lagi diuji ya, benar-benar diuji. Apapun itu masalahnya ya, apapun itu yang sedang dia hadapin, ya mudah-mudahan sih kita sebagai orang biasa ya, kalau mau bantu dengan secara hukum juga kita nggak punya jalurnya gitu ya, nggak punya kuasa gitu. Paling kita bantu, kita dukung ya dengan doa gitu ya, kita doain mudah-mudahan teman kita, saudara kita ya, Amarzoni, mudah-mudahan secepatnya ujiannya berlalu, secepatnya masalahnya beres, beliau cepat dibebaskan gitu ya dari tuduhan-tuduhan, dan cepat juga kembali ke anak-anak dan keluarga kerabatnya ya. Intinya kita sangat sangat kaget dan sangat disayangkan juga. Tapi apapun itu ya, semoga ujiannya ini cepat berlalu, dan juga tentunya ada hikmahnya ya, ada hikmahnya di balik semua yang dia alamin ya. Mudah-mudahan hikmah yang besar ya untuk Amarzoni.
ya sebagai fansnya, sebagai penggemarnya ya, nah, tentunya kita berharap dia cepat bebas, ya cepat kembali ke menghirup udara bebas gitu ya, mudah-mudahan teman-teman. Untuk teman-teman semua ya minta doanya, silahkan bareng sama-sama kita doakan doa terbaik lah untuk Amarzoni ya, doa terbaik. Silahkan doakan di kolom komentar teman-teman, biar banyak yang lihat, banyak yang biar dunia tahu ya, banyak yang mencintai Amarzoni ya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.